Jumat yang lalu, yaitu surat Al-Kahfi. Malam ini kita masuk pada pertemuan kedua yang berarti ayat 6 sampai 10. Ayat 6 sampai 10. Mari kita masuk ke screen dan sama-sama membaca, mentadarusi dan mentadaburi 5 ayat tersebut. Tapi ininya bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب والرقيم كانوا من آياتنا عجبا والرقيم من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا إذ أوى الفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Suaranya Ustadz hilang. Suara Ustadz hilang ya? Iya, udah ada masuk. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العلي العظيم.
Sadaqallahul Sadaqallahul Azim. Azim. Allahumma Allahumma salli wa salli wa sallim sallim wa wazid zid wa wa barik barik ala ala Rasulillah wa wa alihi alil al-athhar athhar ala ala Rasulillah rasulillah wa wa alihi alil al-athhar. athhar. Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad wa Muhammad ali wa Muhammad. ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Salli ala Muhammad wa ala wa ali alihi washabihi. Terima kasih banyak jemaah sekalian dimanapun berada telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan kita cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat yang kita baca sebagai ilmu dalam jiwa kita, dan kemudian menjadi amal dalam perbuatan kita, dan kemudian menjadi hikmah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terakhir, surat Al-Kahfi kita baca sampai ayat 5. Seperti biasa, kita ulangi dulu ayat 5. Untuk selanjutnya kita meneruskan ke ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Surat Al-Kahfi sendiri adalah surat yang ke-18. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Di Makkiyah itu artinya surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya 110 ayat, berarti kita akan ada sekitar 22 kali pertemuan. Di ayat terakhir, di ayat 5, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Di ayat sebelumnya diceritakan bahwa ada orang-orang yang berkata, bahwa Tuhan itu punya anak. Allah mengatakan bahwa perkataan seperti itu tidak sejalan dengan ilmu. Kalau kita sekarang membaca kata-kata ini biasa saja. Tapi coba renungkan jemaah sekalian, ketika kita membaca ayat ini 1400 tahun yang lalu, di sebuah tempat yang terisolasi, yang hanya ada di antara tumpukan-tumpukan gunung, di dalam lembah. Jadi Mekah itu hampir 100 km dari tepi pantai, dari Jeddah. Di daerah yang paling dekat ke pantai itu Jeddah. Kota yang paling dekat dari situ dulu, artinya kata kota di sini jangan bayangkan seperti sekarang. Artinya orang yang agak ramai adalah Taif. Kemudian Mekah. Nah, jemaah sekalian, bayangkanlah di situ pada saat itu 1400 tahun yang lalu, ketika belum ada sekolahan seperti sekarang, belum ada sistem pendidikan, belum ada sekolah dasar, belum ada sekolah menengah, belum ada perguruan tinggi, university, tapi Al-Quran sudah berkali-kali berbicara tentang pentingnya ilmu. Bahkan ketika menolak pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak, pun menggunakan kata-kata ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu. Kita terbayangkan 1400 tahun yang lalu, ketika dunia masih sangat-sangat sederhana, bahkan toko-toko berkaitan dengan sekolahan belum seperti sekarang, tetapi Al-Quran sudah berkali-kali menggunakan kata ini. Kita sudah lihat ayat-ayatnya pada hari Jumat yang lalu. Jadi Allah menolak sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan suka atau tidak suka, like atau dislike, tetapi karena ilmu. Ingat, karena ilmu. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Jadi mereka tidak punya pengetahuan, mereka juga, bahkan orang tua mereka juga tidak berdasarkan ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalau bahasa sekarangnya itu artinya mereka memiliki cacat pikir yang sangat besar. Memiliki cacat pikir yang sangat besar. Kata kaburat. Kaburat kalimatan. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu besar sekali risikonya, konsekuensinya dari sisi ilmu. Karena mengatakan Tuhan itu punya anak. Artinya dari sisi manapun kita membahasnya, dari ilmu apapun tidak memungkinkan Tuhan punya anak. In yaquluna illa kadhiba. Maka tiada yang mereka katakan itu kecuali kadhiba. Kadhiba itu adalah
lawan daripada sadiqa. Ya, sadiqa itu sadik itu benar, kadzib dusta. Jadi kalau benar namanya sadik, sidq. Sedangkan kalau dia salah namanya kadzib, dusta, artinya bertentangan dengan kebenaran. Jadi kategori Al-Quran itu bukan kategori setuju atau tidak setuju, kategori ilmu dan kategori benar dan salah. Ingat, benar dan salah. Ini terjadi 1400 tahun yang lalu, ketika kita sekarang di dunia sekarang masih banyak orang percaya kepada klinik. Sekarang masih ada masyarakat tertentu, komunitas tertentu, di daerah tertentu di dunia ini yang percaya kepada klinik. Artinya kepercayaannya tidak didasarkan pada pengetahuan, didasarkan pada cerita-cerita horor. Ini 1400 tahun yang lalu sudah selalu mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Jadi artinya apa? Al-Quran pada zamannya adalah sebuah loncatan yang luar biasa. Namanya quantum leap. Adalah loncatan kuantum. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Jadi kalau misalnya pernyataan itu tadi kita paksakan masuk kepada pikiran kita paksakan terima, menjadi dogma namanya, maka itu bisa menyebabkan orang menjadi gila. Ataukah disebut sini dengan bakhi'un nafsaka, merusak diri sendiri, mencelakai diri. Bahkan kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya ini membunuh diri nih. Ya. Bisa bunuh diri orang, saking beratnya itu. Artinya apa? Begitu besarnya kesalahan cacat pikir, begitu besarnya cacat pikir, cacat nalar, cacat logika daripada pernyataan itu. Jadi seandainya itu kita paksa terima pada diri kita, itu akan melahirkan cacat pikir yang besar sekali dan bisa orang bunuh diri. Artinya apa? Bahwa orang bunuh diri itu berangkat dari kesalahan berpikir. Jadi orang bunuh diri karena kesalahan berpikir. Jadi ada struktur berpikir yang salah, yang kemudian dipaksakan. Entah itu dari dirinya sendiri, entah itu dari orang lain. Orang lain juga macam-macam. Bisa dari orang tuanya, keluarganya, bisa dari masyarakatnya, bisa dari lingkungan sekolahnya, dan sebagainya. Orang bisa bunuh diri itu karena dia memaksakan sesuatu yang tidak sejalan dengan pikirannya. Atau dia berpikir tidak sejalan dengan kebenaran. Bisa seperti itu juga. Sehingga bisa melahirkan yang disebut dengan gangguan mental disorder. Bisa melahirkan split personality, bisa melahirkan semacam bipolar, dan sebagainya. Banyak. Jadi cacat berpikir itu permulaannya sebetulnya. Jadi kalau kita ingin hidup normal, bahagia, tenang, ya perbaiki pikirannya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharim. Artinya, kalau kamu mengikuti jejak mereka, ini athar itu jejak mereka. Artinya kalau seandainya Muhammad saja, ini kan nafsaka kaknya nih Muhammad ini. Seandainya engkau Muhammad. Jadi di sini kaknya Muhammad ya, ini kaknya. Jadi kita artikan sini seandainya. Seandainya engkau Muhammad, kaknya di sini, mengikuti cara berpikir mereka. Athar itu cara berpikir ya. Mengikuti cara berpikir mereka. Ini terjemahan Inggrisnya juga bagus nih, footsteps. Jadi cara berpikir artinya cara berpikir. Kalau seandainya kau mengikuti cara berpikir mereka yang falasi, yang cacat, yang salah itu, ya kamu juga akan mengalami nasib yang sama. Jadi apa yang bisa kita simpulkan sampai di sini? Bahwa Nabi itu bisa menjadi Nabi itu bisa menjadi tahan banting terhadap semua masalah karena berpikirnya benar. Jadi berpikirnya benar. Jadi ingat jelas kan, berpikir itu di mana tempatnya? Ya di dalam diri, bukan di luar. Jadi penampilan lahirnya gampang. Ya, misalnya berpenampilan seperti Nabi kan gampang. Kita lihat aja apa yang dilakukan Nabi. Misalnya katakanlah Nabi pakai kopiah, ya kita tinggal beli kopiah kan gampang. Nabi misalnya pakai baju putih-putih, ya kita tinggal beli baju putih-putih. Nabi misalnya selalu bersiwak, ya kita tinggal rajin bersiwak. Nah pertanyaannya, apakah setelah kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi, lantas otomatis pikiran kita sama dengan pikiran Nabi? Jawabannya tidak. Banyak orang yang mengikuti lahirianya Nabi, tetapi pikirannya jauh dari Nabi, jauh panggang dari api. Jadi yang menentukan adalah pikiran. Seandainya kita tidak mengikuti lahirianya Nabi,
Nabi misalnya pakai kopiah hitam, kita pakai kopiah putih. Nabi misalnya pakai baju hitam, baju putih-putih, kita pakai baju coklat. Ya tidak masalah sih sebetulnya. Jauh lebih baik pikiran sesama dengan Nabi daripada pakaian sama dengan Nabi. Ya. Kenapa? Karena kalau pakaian sama dengan Nabi tapi pikiran tidak, ini bahkan merusak makna kenabian. Karena setiap nanti tindakan kita, orang awam atributkan kepada Nabi. Padahal Nabi itu jadi Nabi bukan pakaiannya. Muhammad jadi Nabi bukan karena rajin bersiwak. Nabi menjadi Nabi bukan karena Nabi selalu pakai serban misalnya. Nabi Muhammad jadi Nabi, diangkat jadi Nabi bukan karena misalnya berpakaian putih-putih kemana-mana. Tapi Nabi Muhammad jadi Nabi karena berpikirnya benar. Yang disebut dengan siddiq, benar. Nabi Muhammad itu selalu selalu amanah, al-amin, amanah, dan sebagainya. Itu yang 4 itu ada pada Nabi. Semuanya itu kan berkaitan dengan pikiran. Amanah itu pikiran, karena tidak berpikir untuk berkhianat. Siddiq itu adalah benar, adalah pikiran. Kemudian fatona, cerdas, apalagi itu adalah pikiran. Tablik, komunikatif, itu adalah pikiran. Jadi semuanya adalah pikiran. Jadi seandainya pun Nabi keluar dari paradigma itu, maka dia pun akan mengalami mental disorder. Illam yu'minu bihadal hadithi as-safa. Ya. Jadi apa yang menyebabkan Nabi seperti itu? Apa yang menyebabkan cara berpikir itu baik? Terutama kalau mengimani Al-Quran ini. Perhatikan Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, ini kata hadis disebutkan. Jadi berdasarkan terminologi Al-Quran, hadis itu bukan seperti yang kita sekarang bayangkan. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, bukan. Hadis yang maksudnya apa? Al-Quran ini. Al-Quran ini. Ya. Jadi tulisannya sama nih, Al-Hadis. Ini Al-Hadis. Jadi jangan bayangkan Al-Hadis di sini, Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Malik, bukan. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena ini hada yang dimaksud ini. Ya. Jadi illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Jadi ini akan terjadi kapan? Seandainya tidak mengimani Al-Quran ini. Ya. Seandainya tidak mengimani Al-Quran ini dengan benar, maka kemudian juga akan terjadi. Jadi penyebab terjadinya kesalahan berpikir itu adalah karena jauh daripada Al-Quran. 1. Yang kedua, tanda orang itu dekat kepada Al-Quran adalah ketika cara berpikirnya benar. Ada orang yang menghafal Al-Quran 30 juz, tapi belum tentu berpikirnya benar. Kenapa? Karena hanya dihafal. Menghafal Al-Quran itu, dari sisi menghafal, ya tidak ada bedanya dengan menghafal buku-buku lain. Karena menghafal itu kan ya kayak kaset. Ingat, yang namanya menghafal itu kayak kaset. Kayak CD. Kayak rekaman, kayak recording. Jadi kalau kita merekam sesuatu, ya kan dihafal. Kita putar kembali pasti. Contohnya kita merekam Al-Quran 30 juz bacaan. Nah, maka nanti diputar dia hafal. Rekaman seperti itu. Tetapi apakah kemudian laptop atau apa itu bisa kemudian menerangkan? Tidak bisa. Apa sebabnya? Karena merekam beda dengan berpikir. Ya, jadi illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini kata-katanya, jika mereka tidak mengimani ini. Jika lam tidak yu'minu mengimani bihadzal hadisi. Hadis ini asafa. Ya, dengan jelas, dengan dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau sekiranya mereka tidak mengimani, mereka juga bakhiun nafsaka ala atharihim. Jadi saya kira jelas sekali ini jelas ya bagaimana Al-Quran menekankan pentingnya Al-Quran. Jadi kalau misalnya di tempat ini, majelis ini kita berkali-kali menyebutkan tentang pentingnya Al-Quran, bukan karena saya secara pribadi ingin dia, tapi selalu kita ketemu kata-kata ini. Ya ini kan, lihatlah kata-kata ini. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Seandainya mereka tidak mengimani Al-Quran ini. Jadi kalau seandainya tidak mengimani hadis ini, maka kemudian siapapun bisa bermasalah secara jiwa pikiran. Kita lihat di sini ayat pendukungnya. Di sini surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 23 Allah berfirman,
Wa kadzalika ma arsalna min qablika, begitulah kami juga mengutus sebelum engkau Muhammad, fi qaryatin, di sebuah negeri, min nadirin, pemberi peringatan. Jadi artinya bukan hanya pada Mekah saja untuk Nabi Muhammad, tapi di negeri-negeri manapun ini berdasarkan ini. Di sini tidak disebutkan nabinya, tapi dikatakan bahwa pada setiap karya, pada suatu negeri pasti pernah kami mengirim pemberi peringatan. Nih, kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala, artinya maknanya sih tiadalah kami mengutus pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad di negeri manapun, kecuali ada orang di sana berkata. Siapa yang berkata begitu? Mutrafuha, orang-orang yang hidupnya elit-elit masyarakatnya. Jadi rata-rata yang menentang Nabi adalah elit masyarakat, karena elit masyarakat inilah yang paling pertama dapat keuntungan dalam sebuah masyarakat. Ya, kenapa? Karena mereka bisa bagi-bagi kue kekayaan negara, kekayaan negeri. Ya. Mereka tidak punya apa-apa, dia tidak lahir di sana, tetapi kemudian mereka bagi-bagi hutan belantara yang ada di tempat itu. Tinggal di Jakarta, besar di Jakarta, tiba-tiba membagi-bagi hutan yang ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh. Coba bayangkan. Dan tidak punya modal kecuali hanya nyewa kontraktor menebang hutan baru dijual. Hasil penjualannya dipakai beli bibit sawit. Setelah itu masyarakat menerima akibat buruknya. Ini trafia namanya nih. Mereka inilah yang paling besar suaranya, seakan-akan pembela negeri, tapi sebetulnya mereka lah yang menghancurkan negeri ini. Ini dikatakan di sini. Begitulah, ya, tidak pernah kami mengutus nabi sebelum engkau Muhammad di suatu negeri, yaitu pemberi peringatan, kecuali bahwa yang menentangnya adalah mutrafuha, orang-orang yang mewah di negeri itu, konglomerat besar, ataukah orang-orang yang punya pengaruh yang besar. Ya, kalau kita rakyat kemudian nanti melawan, dikirim kepada mereka orang-orang bersenjata, menakut-nakuti, bahkan membunuh mereka. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya, kata mereka, wajadna, kami menemui atau mendapati aba'ana, moyang-moyang kami, ala ummatin, atas suatu masyarakat, wa inna ala asarihim, maksudnya kami ala asarin, kami hanya mengikuti saja, muqtadun, kami hanya terhadap asar, cara hidup mereka. Ingat, bukan cara berpikir, cara hidup mereka, kultur mereka. Kalau politik adalah tatanan sistem politik yang mereka wariskan, dan kami mengikutinya, muqtadun. Ya. Kami hanya mengikuti aba'ana, sehingga kemudian kami tidak perlu dengan nadir, pemberi peringatan. Kami sudah merasa cukup mengikuti patron orang-orang tua kami terdahulu. Inilah yang terjadi, jemaah sekalian. Jadi apa yang kita bisa tangkap ini, kata athar itu artinya mengikuti jejak. Karena di sini tadi kita menemukan kata athar, jejak. Jadi artinya apa? Jejak itu bukanlah pikiran, tetapi kebiasaan. Kebiasaan itu bisa buruk, bisa baik. Kalau yang baik pun tetap harus diimprove, dinaikkan. Karena kebaikan itu adalah bergradasi sampai ke puncaknya itu Allah. Di puncak kebaikan itu Allah, makanya Allah itulah pemilik Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik, pemberi, bertutur kata yang baik, itu semuanya ada di sana. Jadi itu yang harusnya diikuti. Kalau buruk juga bertingkat-tingkat, mulai daripada yang paling buruk di bawah sampai ke atas, sampai kemudian berhenti jadi buruk dan pindah jadi kebaikan. Jadi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Lalu kemudian ayat berikutnya surat Al-Qalam, surat 68 ayat 24. Apa kata Allah terhadap mereka yang menentang ini? Muncul lagi bihadzal hadits. Apa ini hadal? Al-Quran lagi di sini. Pasti Al-Quran lagi nih, lihat. Jadi berkali-kali Al-Quran menyebut bahwa hadis itu Al-Quran. Yang mengatakan begitu bukan saya, bukan kita. Al-Quran ini, coba lihat ini. Kata Allah, fadharni, biarkanlah saya Muhammad. Wa ma yukadzu bihadzal hadisi. Dan maksudnya biarlah saya berurusan dengan orang yang mendustakan Al-Quran ini. Jadi kalau ada yang mendustakan kebenarannya, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu sewot, kita tidak perlu juga uring-uringan.
Kenapa? Itu urusan Tuhan. Tuhan mengatakan, "Fadarni wa may yukadzib bihadzal hadits." Jadi kita terkadang kan pengen memaksa orang seperti kita. Kita maksa orang bermazhab seperti mazhab kita. Kita memaksa orang berpikir seperti pikiran kita. Padahal nggak perlu, kita hanya menyampaikan persoalan terima atau tidak terima itu adalah urusan masing-masing. Toh nanti di akhirat bertanggung jawab masing-masing. Toh Al-Quran juga sudah mengatakan lana amaluna walakum amalukum. Tidak perlu saya memaksakan. Dan karena tidak perlu saya memaksakan, tidak boleh ada semacam mempengaruhi orang lain. Ya, tidak boleh ada semacam upaya untuk mengganti kepercayaan orang lain seperti kepercayaan kita. Jadi Al-Quran mengatakan itu urusan saya. Ya, terhadap mereka itu urusan saya. Fadarni wa may yukadzib bihadzal hadits. Itu urusan saya, biarkanlah aku mengurusi orang yang mendustakan Al-Quran ini. Hadzal hadits, Al-Quran ini. Biarlah saya mengurusi Al-Quran ini. Nah sayangnya yang diartikan sekarang orang hadis bukan Al-Quran, tetapi hadis yang kita sebut sehari-hari. Jadi bagaimana sekarang kita dideviasikan dari Al-Quran? Al-Quran menyebut hadis itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hadis. Tapi sekarang ini kalau kita sebut hadis ya itu Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Iya. Jadi kalau misalnya kita tidak boleh menentang hadis versi Al-Quran, ya tidak boleh menentang Al-Quran. Bukan hadis itu. Bolehkah kita menentang hadis itu? Boleh. Kenapa? Karena banyak yang salah, banyak yang keliru, banyak yang palsu, banyak yang dhaif, banyak yang maudhu. Seperti itu. Fadarni wa may yukadzib bihadzal hadits sanastadrijuhum. Tuhan mengatakan, biarkanlah sanastadrijuhum, kami akan mengistidrajkan mereka. Kata mengistidrajkan mereka, membiarkan mereka seakan-akan dia tetap sukses, eksis, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Min haitsu la ya'lamun, dari area yang mereka tidak ketahui. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Min haitsu la ya'lamun. Jadi terus Tuhan. Contohnya misalnya Eropa misalnya yang menentang Al-Quran, Al-Quran tentang menindas orang lain, itu kan Al-Quran melarang. Apa yang terjadi sekarang kita lihat? Satu persatu negara Eropa tersungkur. Ya. Nah, jadi kita saksikan akan terjadi seperti itu. Cuma memang tidak lama, tidak cepat, lama. Kenapa kalau cepat ya bukan istidraj namanya? Karena di sini menggunakan kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka. Apa nama istidraj? Diangkat dulu naik, seakan-akan sukses, kemudian menjadi teladan bagi banyak orang, tapi sebetulnya memiliki cacat pikir, maka kemudian lama-kelamaan dia menjadi jatuh berangsur-angsur. Pada akhirnya runtuh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi banyak negara seperti ini. Ya. Kapan? Ya apabila tadi sudah mendustakan kebenaran Al-Quran. Kata mendustakan kebenaran Al-Quran artinya bahwa yang dipraktekkan di suatu negeri, suatu negara itu sudah bertentangan dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Kata bertentangan di sini tidak harus mereka belajar Al-Quran dulu, tapi bertentangan dengan logika Al-Quran. Ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Allah mengatakan kehidupan ini kami biarkan. Kan tadi istilahnya tadi sanastadrijuhum di ayat lain. Nah, Allah biarkan mereka di muka bumi itu apa? Untuk menikmati zinatan, perhiasan daripada bumi ini. Bumi ini isinya perhiasan dalam pengertian menyenangkan manusia ini. Al-ard di sini isinya nanti adalah zina, perhiasan. Jadi perhiasan baginya. Jadi setiap orang punya dunia itu punya perhiasan. Misalnya orang punya kebun, punya perhiasan. Ya, orang punya kereta, mobil, punya perhiasan. Orang punya rumah, huma, itu adalah punya perhiasan. Zinatallah, perhiasan baginya. Jadi semakin banyak dunianya orang, semakin banyak perhiasannya. Itu namanya zina, perhiasan. Nah, tetapi perhiasan ini bukan tanpa tujuan. Apa tujuannya? Li, di sini ada li-nya. Li-nya adalah tujuan. Li atau untuk.
nabluwa, untuk kami menguji mereka. Jadi semua yang kita miliki ini menjadi ujian bagi kita. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi artinya berdasarkan ayat ini, perhiasan yang kita miliki sebanyak-banyaknya tidak boleh membelenggu kita untuk melakukan amalan terbaik. Jadi tidak boleh membelenggu kita untuk melakukan ahsanu amala. Jadi kalau perhiasan ini membuat kita menjadi amalnya berburuk, berarti kita tidak lulus. Jadi harusnya semakin banyak kita punya perhiasan, semakin baik amal kita. Misalnya kita punya rumah besar, nah kita bisa bikin pengajian di rumah kita 3 kali seminggu misalnya, atau sekali seminggu. Kita punya uang misalnya, kita bisa memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, menyekolahkan anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya uang. Kita bisa misalnya memperbaiki sistem pendidikan supaya sekolah bisa lebih bagus, kualitas edukasi bisa lebih meningkat, karena dengan meningkat pendidikan maka kemudian sumber daya manusia juga meningkat. Dengan sumber daya manusia meningkat maka otomatis juga kualitas hidup meningkat. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah perhiasan ini, entah itu namanya uang, emas, perak, tembaga, atau apapun juga, termasuk nuklir, termasuk tanah jarang, semuanya sekarang, baterai, semuanya itu adalah perhiasan untuk apa? Untuk kita gunakan melakukan amal yang terbaik. Ayyuhum ahsanu amala. Jadi untuk kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dan kata-kata ini bukan hanya di sini, kita temukan di tempat lain. Jadi apa saja yang ada di bumi ini adalah zina, perhiasan. Namanya perhiasan itu apa itu perhiasannya sekarang? Perhiasan itu cuma tempelan. Ya, perhiasan itu tempelan. Contohnya cincin itu kan tempelan ya. Tempelan. Dia tidak ada bersama dengan kita. Kita tidak lahir pakai cincin. Kita tidak lahir bawa mobil, kereta. Kita tidak lahir dengan sebuah pohon besar, kebun. Tidak lahir dengan itu. Kita lahir dalam keadaan apa? Tidak bawa apa-apa kecuali tubuh. Kita lahir dari perut ibu kita hanya membawa tubuh kita saja. Tidak ada perhiasannya. Nah, itulah aslinya kita. Maka selain daripada tubuh kita waktu lahir itu perhiasan namanya. Maka baju kita adalah perhiasan, kacamata kita kalau kita pakai kacamata perhiasan. Ya, apa saja. Kemudian baju kita adalah perhiasan. Kemudian harta benda milik kita perhiasan. Kenapa? Karena kita tidak bawa lahir. Jadi semua yang kita tidak bawa dari lahir itu perhiasan namanya. Artinya sesuatu yang cuma menempel saja. Kita lahir tidak bawa itu semuanya dan tetap kita bisa hidup. Ada dua di sini, ada harta dan ada tubuh kita yang lahir dalam keadaan hidup. Kalau misalnya ada harta tapi tidak ada tubuh kita, apakah ada artinya harta? Jawabannya tidak ada. Bahkan tidak bisa disebut dengan harta. Jadi penyebutan harta itu karena relatif terhadap tubuh kita. Ada tubuh kita yang hidup maksudnya. Kalau tubuh kita juga sudah mati, nggak ada guna harta juga. Korelasinya dengan tubuh sudah tidak ada. Maka tidak disebut dengan harta. Harta itu adalah ketika direlasikan dengan tubuh. Ketika tidak direlasikan dengan manusia, bukan harta namanya. Contohnya ketika bumi belum dihuni oleh manusia, apakah itu disebut dengan harta? Nggak ada, nggak disebut harta. Ya. Karena belum ada value-nya, belum ada nilainya. Yang bernilai itu adalah manusia. Jadi linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami menguji mereka, manusia itu, siapa di antara mereka ayyu ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatannya. Kita lihat surat Al-A'raf, surat 7 ayat 32. Untuk menyampaikan bahwa zina itu bukanlah haram. Nih, maksudnya tidak haram kita memiliki mobil, kereta. Tidak haram kita memiliki pokok-pokok, pohon-pohon. Tidak haram kita memiliki rumah. Tidak haram kita memiliki jam tangan, arloji. Tidak haram kita memiliki komputer. Tidak haram kita memiliki uang. Tidak haram. Kalau ada yang mengharamkan, justru Tuhan bertanya, katakanlah Muhammad, man harrama zinatallah. Siapakah yang mengharamkan zinatallah? Yang tadi kata-kata zina perhiasan. Ya.
Jadi zina di sini karena dari Allah, maka disandarkan kepada Allah. Ya. Ini zinat Allah ini namanya mudhaf-mudhafun ilaih. Ini adalah penyandaran ke sini. Jadi namanya emas, perak, perunggu itu milik Allah sebetulnya yang dipinjamkan kepada kita. Dan itu tidak haram. Selama itu adalah tidak dicuri misalnya. Bukan hasil curian maksudnya. Bukan hasil korupsi. Jadi man harrama zinat Allah. Nah, allati akhraja li ibadi, Allah ini Allah yang mengeluarkan perhiasan ini untuk hambanya, memang jadi untuk hambanya. Ingat, kata-kata ibad, kita sampaikan ibad ini adalah bentuk jamak daripada abad. Ya. Seperti dalam kata-kata pada khalifah ibadi, kan begitu. Ya, di sana ya mutakallim di sini juga haknya Allah di sini. Li ibadihi, ya hambanya Allah. Jadi siapa? Katakan siapa yang mengharamkan? Tidak haram. Jadi memang harus digunakan. Ya, ulangi lagi, memang harus digunakan. Ini adalah harus digunakan, harus kita miliki. Ingat, kalau ini kita tidak gunakan, orang lain menggunakannya untuk keburukan. Kalau ini kita tidak miliki, orang lain memilikinya untuk melakukan penindasan. Maka ini harus dimiliki oleh siapa? Li ibadihi, untuk hambanya. Jadi katakan kul, siapakah? Katakanlah siapakah? Harrama zinat Allah, yang mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja, yang Allah keluarkan, li ibadi, untuk hambanya, wat thayyibati minar rizki, dan yang baik-baik dari rizki yang baik apapun juga. Qul, katakanlah, iya, apa ya di sini? Zina. Katakanlah perhiasan Allah ini adalah lilladina, untuk orang-orang yang amanu, beriman, fil hayati dunia. Coba lihat ini, kehidupan dunia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang Islam itu hanya miskin-miskin nggak apa-apa, itu bertentangan dengan ayat ini. Ya, katakanlah hiyanya kembali ke ini, zinat Allah adalah untuk lilladina, untuk orang-orang yang amanu, beriman, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, atau bisa diartikan bahwa ibad di sini adalah untuk orang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah. Dan di akhirat ada lagi khusus. Ada khalisatan, ada lagi yang khusus nanti di akhirat. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang yang sudah kaya di dunia nanti di akhirat jadi miskin. Ini pendapat yang salah. Tidak sejalan dengan Al-Quran. Kan ada yang mengatakan kita orang Islam nggak perlu kaya karena nanti di akhirat nanti repot dihitungnya. Nah, ini bertentangan dengan ayat ini. Karena itu mengatakan kul, katakan Muhammad, jawablah Muhammad, hiya, perhiasan Allah ini. Perhiasan Allah tadi dari mana tadi? Ya di muka bumi nih, yang ada di bumi tadi nih. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Nah, maka kemudian perhiasan Allah yang ada di muka bumi untuk siapa? Untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Maksudnya beriman kepada Allah, mereka diberikan ini untuk kehidupan dunianya. Di akhirat ada lagi khalisata yaumal qiyamah. Di akhirat ada lagi khusus nanti yaumil qiyamah. Jadi umat Islam itu harus bagus urusan dunianya. Bahkan umat Islam ini memang diangkat untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ingat, umat Islam itu bukan khalifah nanti di akhirat. Kalau di sorga nggak ada gunanya khalifah, nggak butuh khalifah. Sudah tertata dengan baik di sana. Khalifah itu untuk kehidupan dunia, fil hayati dunia. Nanti mereka menjalankan tugas khalifahnya di dunia ini dengan apa? Dengan perhiasan yang Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian di akhirat mereka dapatkan khusus lagi khalisata yaumal qiyamah. Kadzalika, begitulah nufassilul ayati, begitulah kami menjelaskan ayat-ayat liqaumi ya'lamun, untuk orang yang berilmu yang mau mengetahui ini. Tidak disebut liqaumi ya'lamun yu'minu, tapi liqaumi ya'lamun, yang mau berilmu mengetahui. Nah, jadi jelas sekali ayat ini. Kita lihat surat Al-Mulk, ini mirip tadi. Perhatikan tadi di sini nih ya. Ayyuhum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nanti di surat Al-Mulk ini berubah jadi kum. Berubah jadi kum. Linabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita lihat sini. Surat Al-Mulk, surat Tabarak. Ayat 1 dan 2, terutama ayat 2-nya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah semua kerajaan langit dan bumi.
Jadi kalau kita memiliki sesuatu, kita masuk dalam genggaman Tuhan, sebetulnya begitu. Makanya harus disyukuri. Kita punya rumah kita kan termasuk mulk, bagian daripada kerajaan langit. Maka itu adalah di tangan Tuhan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nah, untuk apa dia Allah menciptakan kita? Alladzi, dia Allah yang khalaqal mauta, yang menciptakan mati, kan mati dulu baru wal hayata, baru hidup. Jadi sebelum ada kehidupan di muka bumi ini yang ada mati. Bumi tadinya benda mati sebelum adanya air. Sebelum ada air kan tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan, tapi belum ada benda hidup, yang ada adalah benda mati. Batu-batu benda mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia yang menciptakan mati baru kemudian hidup. Untuk apa? Tujuannya ya beluakum, untuk dia Allah menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala. Jadi transformasi kita dari benda mati, dari tanah menjadi makhluk hidup, menjadi manusia sekarang adalah tidak tanpa tujuan. Tujuannya ialah untuk menguji kita, kalian, siapa di antara kalian manusia ahsanu amala. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk ahsanu amala. Untuk apa? Bagaimana cara melakukan ahsanu amala ini? Ya kita harus punya tadi di sini. Kita harus punya zinatallahi. Ya, bagaimana kita bisa berbuat amal misalnya? Kalau kita sendiri kelaparan sudah 3 hari. Coba bagaimana berbuat baik kalau kita sudah kelaparan 3 hari? Bisakah kita menyeberangkan seorang nenek di jalan kalau kita sendiri tidak makan 3 hari? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Jangankan menyeberang, berdiri saja susah. Bahkan tidak bisa. Jadi harus ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi ingat, sebelum kita menolong orang, kita harus menolong diri kita dulu. Karena kita tidak bisa menyeberangkan orang di jalan, contoh yang paling gampang, kalau kita sendiri tidak bisa berjalan. Dan kita tidak bisa berjalan kalau sudah 3-4 hari tidak makan. Itu tidak mungkin. Kita sendiri bisa menyelamatkan orang yang tenggelam di laut kalau kita sendiri bisa berenang. Kalau kita tidak bisa berenang, ya tidak bisa menyelamatkan orang. Ya namanya menyelamatkan orang itu adalah memberikan limpahan sesuatu yang ada pada diri kita, ilmu. Bagaimana kita mengajari orang kalau ilmu itu tidak ada pada diri kita? Bagaimana kita memberikan kepada seorang itu mangga kalau mangga itu tidak ada pada diri kita? Jadi kalau kita ingin memberikan mangga kepada seorang wanita atau ibu yang yang hamil, maka kemudian kita harus punya punya mangga di rumah kita atau di genggaman tangan kita. Kita akan bisa membuat orang berteduh kalau kita sendiri punya payung. Coba kalau ada orang kehujanan, kita mau teduhin, sementara kita tidak punya payung. Nah, jadi ulangnya harus mulai dari diri kita. Umat Islam tidak akan bisa menyelamatkan umat manusia di dunia kalau dia sendiri lemah, dia sendiri tak berdaya. Jadi supaya kita menentang, karena ada yang mengatakan bahwa umat Islam itu tidak perlu hebat-hebat amat, karena nanti di akhirat dia akan jadi kaya raya. Kita sudah lihat tadinya ya di sini, siapa yang mengharamkan ini? Man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi. Karena terkait dengan ayat ini. Justru itu diberikan kepada kita untuk menjadi ujian. Apakah kalian menggunakan itu dengan benar atau tidak? Nah, ada yang menggunakan yang tidak benar, yaitu Fir'aun, yaitu Namrud, dan banyak lagi yang lain. Maka harusnya kita yang memiliki, harusnya apa yang dimiliki Fir'aun dimiliki oleh kita, supaya jangan digunakan untuk melakukan penindasan. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Contohnya, kenapa dulu negara-negara muslim mayoritas dijajah oleh negara-negara yang bukan Islam? Jawabannya sederhana, tidak punya pengetahuan kan? Tidak punya ilmunya. Ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, akhirnya dijajah. Jadi kita lihat negara-negara terjaya karena tidak punya ilmu, termasuk kita di Indonesia, Asia Tenggara. Ya, mereka datang ke sini, Belanda, Portugis, Inggris, Prancis datang ke sini, mereka sudah punya senjata, sudah punya meriam. Kita masih mengandalkan bambu runcing. Jadi ini yang terjadi jemaah sekalian terbahagia. Jadi ilmu tidak berkembang. Ketika ilmu tidak berkembang, ya apakah tidak ada orang di dalam beriman? Ada, tetapi ilmunya hanya ilmu tentang
yang tidak bisa dimanfaatkan melakukan peperangan. Ilmu wudhu, ilmu sholat itu kan tidak dipakai untuk berperang. Kalau kita berperang kan butuh misalnya senjata, butuh tank. Kalau sekarang butuh pesawat tempur, butuh misalnya apalagi namanya rudal, nah, gitu. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amalan, yang paling baik amalnya. Jangan kita perkecil ini ahsanu amalan. Jangan kita katakan ahsanu apa? Puasa Senin Kemis lah. Ahsanu amalan apa? Adalah rajin salat sunat. Ahsanu amala itu amal yang terbaik, itu yang memberikan dampak kepada kehidupan manusia dan alam semesta. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kita kembali lagi ke sini. Wa inna, dan sungguhnya kami, kata Allah, laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Jadi Allah akan menjadikan, sungguhnya kami, kata Allah, menjadikan ma'alaiha, apa yang ada di muka bumi itu sa'idan juruza. Menjadi sa'idan itu tanah. Kata tanah itu biasanya identikan dengan debu. Kan kalau kita bertayum nanti lihat sa'idan thayyibah. Sa'idan juruza, menjadi tanah yang kering, juruza. Kalau tanah jadi kering ya nggak bisa ada kehidupan. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Bumi ini awalnya adalah sa'idan juruza, sebelum ada air. Bapak Ibu sekalian bayangkanlah bumi ini sebelum ada air. Kan air belakangan datang ya. Nah, setelah datang air kan berubah menjadi tanah yang basah. Tanah yang subur, akhirnya kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan. Muncullah pokok-pokok. Ya. Setelah ada air di lautan, muncullah di lautan juga kehidupan. Kehidupan kan pertama kali di air. Makanya setiap makhluk hidup itu pasti mengandung air. Kita makhluk hidup ini kan 70% dalam tubuh kita air, cairan. Karena kita bermula dari air. Jadi wa innal ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Jadi awalnya bumi ini adalah sa'idan juruza. Nanti lama kelamaan dia akan jadi sa'idan juruza lagi. Sehingga kehidupan tidak bisa lagi terjadi di dalamnya. Jadi akan terjadi seperti itu. Kita lihat surat An-Nisa. Surat 443 di sini ada menunjukkan bahwa kata sa'idan itu digunakan untuk bertayamum, ini sa'idan thayyibah. Sa'idan thayyibah, debu atau tanah yang bersih, yang kering, sa'idan thayyibah, tapi bersih. Thayyibah itu artinya tidak ada unsur najis di dalamnya. Jadi ini kesimpulannya ayatnya tentang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara. Orang beriman, janganlah kalian melakukan sholat atau mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Kata mabuk di sini jangan bayangkan mabuk minuman keras. Kalau kita mengartikan mabuk minuman keras berarti boleh dong kita mabuk, yang penting setelah mabuk jangan sholat, kan begitu. Kata mabuk di sini maknanya luas. Misalnya mengantuk sekali, ya jangan sholat dulu karena pasti nggak tahu apa yang dibaca. Mengantuk sekali kan kita tidak tahu apa yang dibaca. Apalagi mabuk berikutnya, misalnya kalau kita dalam perjalanan, mabuk perjalanan, kan mabuk juga namanya. Ya, muntah-muntah, itu dia. Dan banyak lagi yang lain. Kita misalnya lagi habis sakit minum obat, itu bisa mabuk juga karena obat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi katakan. Jadi kalau kita tidak sadar apa yang kita katakan, itu masih kategori mabuk, sukara. Wala junuban illa abiri sabili hatta tagtasilu. Dan jangan juga salat dalam keadaan junub. Ya. Kecuali kalau hanya sekedar lewat di masjid, maksudnya tidak salat. Kapan sampai tagtasilu? Sampai kamu gusel, yaitu mandi. Wa in kuntum marda, kalau kalian sakit sementara dalam keadaan junub, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, airnya terbatas, au ja'ahdu minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian dari kamar mandi,
Aula mastumun nisa, atau telah mencampuri wanita, falam tajidu, lalu kemudian tidak menemukan ma'a air, fatayammamu, maka bertayamulah sa'idan thayyiba. Nah, jadi kita menemukan di sini kata sa'idan kaitannya ini berarti bukan air. Tayamum, kalau kita bertayam kan adalah mengambil tanah yang kering, lalu kemudian kita telapak tangan kita disentuhkan di sana. Dan saya disebut dengan sa'idan. Nah, artinya apa? Bumi tadinya begitu dan suatu saat akan kembali begitu lagi berdasarkan tadi ayat ini. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Surat Al-Kahfi. Fa'asa rabbi ayyutiyani khaira. Ini adalah kita temukan nanti di ayat 40-an. Ini adalah cerita dua orang sahabat. Jadi sebetulnya di Al-Kahfi ini saya katakan kemarin ada 3 cerita besar, yaitu Ashabul Kahfi, kemudian Nabi Khidir, Nabi Musa, kemudian yang ketiga adalah Zulkarnain. Ada satu lagi nanti akan ketemu 2 orang, tapi tidak terlalu panjang. Jadi nanti ada ceritanya juga di sini. Itu 2 orang sahabat, satunya biasa saja, satunya kaya, tapi sayangnya kayanya itu tidak bersyukur, tidak beriman. Nah, jadi yang dikecam di situ bukan kekayaannya, tetapi ketidakbersyukurannya. Kenapa? Karena kalau yang dikecam kayanya, tentu ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat yang lain. Jadi ini 2 orang sahabat nih. Berkatalah yang hartanya biasa-biasa saja kepada yang kaya tetapi tidak bersyukur. Fa'asa rabbi ayyutan. Memang saya sampaikan di ayat sebelumnya, memang saya tidak seberapa hartanya. Tetapi saya berharap dengan harta yang saya miliki yang sedikit ini dibandingkan kamu ini, ya saya berharap Tuhanku memberikan kepadaku khairan, kebaikan. Maksudnya saya bisa berbuat baik dengan itu. Min jannatika, daripada kebunmu yang luas. Wa yursila 'alaiha husbana. Sedangkan kau punya kebun yang besar itu bisa saja suatu saat tiba-tiba datang badai. Yursila 'alaiha husbana. Husbana itu Tuhan tiba-tiba memberikan perhitungan. Memberikan bisa petir, bisa apa saja. Minas, sama dari langit. Sehingga apa yang terjadi? Fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka kemudian kebunmu itu bisa berubah menjadi hancur semuanya. Ketika berubah jadi hancur, sa'idan zalaqa, tanah yang licin. Ini yang terjadi sebagian di Indonesia. Yang tadinya itu adalah kebun hutan-hutan yang besar, sekarang menjadi tanah yang licin. Makanya kemarin ketika terjadi hujan deras di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang turun itu bukan air saja, tetapi lumpur. Kita lihat itu, lumpur yang menenggelamkan rumah-rumah, lumpur sa'idan zalaqa. Jadi ini disebutkan dalam Al-Quran, lahirlah sa'idan zalaqa. Bahkan lebih parah lagi, kalau ini kan cuma tanah yang licin. Kalau yang di Sumatera itu bahkan disertai dengan kayu-kayu besar, kayu-kayu lok, kayu-kayu gelondongan. Jadi Al-Quran menjelaskan semuanya. Ayat 9. Ini adalah masuk cerita Ashabul Kahfi, gua. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Atau hasibata, apakah kamu menyangka? Hasibata itu menyangka, mengira. Anna, bahwa sungguhnya ashabal kahfi, penghuni gua. Ashab itu penghuni ya. Secara bahasa ashab itu sahabat. Untuk jamak daripada sahabat. Ashab, ya, sahib itu adalah sahabat, ashab bentuk jamaknya sahabat. Al-Kahfi gua. Jadi ini adalah the cave ini. Jadi ashab Al-Kahfi penghuni gua, ya. Yaitu ingat, karena ashab bentuk jamak, maka penghuninya ada beberapa. Ada yang mengatakan 3 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 5 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 7 dengan anjingnya dan sebagainya. Tapi tidak perlu jumlahnya, yang penting dia jamak. Jamak itu kalau bahasa Arab 3 ke atas. Kalau di Nasrani, Kristiani memang ditentukan 7. Makanya di Nasrani tidak disebut dengan sebagai ahli gua. Bukan sebagai bukan sebagai orang cave, tetapi bukan caveman misalnya. Tetapi disebutnya dengan 7 sleepers. Jadi 7 orang tidur.
7 orang tertidur. Jadi sebutkan 7. Kalau di Al-Quran tidak ditentukan 7-nya, tapi intinya adalah ashabal kahfi adalah bentuk jamak. Warraqim, Ar-Raqim ini sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah anjingnya. Nah, kalau di ayat lain ya anjingnya anjing juga, kalbun. Nah, kalau di sini kita lihat bahasa Inggrisnya Ar-Raqim adalah inscription. Semacam apa ya? Semacam batu bertulis. Jadi artinya bahwa setelah kejadian ini nanti setelah Ashabul Kahfi meninggal di sana, setelah keluar lalu kemudian mati, itu dipasangi semacam prasasti. Ya, prasasti itu tanda. Nah, tanda itu mungkin yang disebut dengan Ar-Raqim dalam ayat ini. Karena dikatakan Ashabul Kahfi war-Raqim, ya bisa juga Raqimnya adalah gua itu sendiri yang ditandai. Ya, kanu adalah mereka itu min ayatin ajaban. Mereka ini adalah termasuk ayat kami yang menakjubkan. Kenapa? Karena ada orang selamat, ya kemudian tidur 300 tahun atau 309 tahun. Itu adalah termasuk ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Ini adalah mujizat yang menakjubkan. Dan kata ajaba ini juga terjadi berkenaan Al-Quran. Al-Quran juga adalah ajaba, menakjubkan. Bedanya kalau ini sudah tidak ada. Ada guanya, tapi maksudnya tidak ada lagi orang bisa seperti ini. Tapi Al-Quran masih bisa kita baca sampai sekarang. Jadi jin-jin itu tadinya juga mengatakan Al-Quran ini adalah Quranan ajaba. Ajaba. Surat Yunus. Ayat 26 Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun, untuk orang-orang yang berbuat baik, wa ziyadatun, dan bertambah terus kebaikannya. Artinya bahwa kebaikannya itu bersifat progresif. Wala yarhaqu wujuhahum fatarun wala zillah. Nanti di akhirat tidak mungkin wajahnya tertutup oleh tirai hitam dan tidak mungkin tertimpa kehinaan. Jadi kebaikan itu, jemaah sekalian, kebaikan itu akan membuat wajah kita memancarkan cahaya dan kita tidak akan hina. Jadi orang hina itu apa ya tadi? Yang amalnya tidak baik. Ada dunianya tapi tidak berbuat baiknya. Tadi kan ayyuhum ahsanu amala. Nah, siapa yang berbuat baik namanya ahsanul husna, maka dan dia progresif, maka wajahnya di akhirat tidak mungkin tertutup oleh warna hitam. Tidak mungkin juga mereka ditimpakan kehinaan. Nah, mereka itu alih-alih wajahnya ditutupi dengan tirai hitam, alih-alih mendapatkan kehinaan, bahkan mereka itu ashabul jannah. Nih, menggunakan kata ashab di sini. Jadi ashabul kahfi sebetulnya adalah ashabul jannah. Kenapa? Karena ashabul kahfi tadi itu adalah orang-orang beriman. Jadi ingat ashabul kahfi sama nih, ashabul kahfi, ashabul jannati. Jadi ulaika ashabul jannati. Bisa kita artikan gini. Orang-orang yang ingin menjadi ashabul jannah di akhirat, di dunia itu harus menjadi ashabul kahfi. Jadi ashabul kahfi ini kita ingin perluas, bukan hanya yang ada di Timur Tengah itu, bukan hanya yang seven sleepers itu. Ya, tetapi kita semuanya bisa menjadi penghuni gua. Yaitu artinya apa? Artinya menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Terutama lingkungan kita yang mengajarkan kita kepada syirik dalam hati kita. Mengajarkan kita mengagumi dunia lebih daripada Allah. Maka kita harus menjadikan tubuh kita itu jiwa kita kayak gua. Tertutup. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa nahan nafs anil hawa. Jiwanya itu harus dibentengi dari hawa nafsunya. Nah, kalau dibentengi dari hawa nafsu kan berarti sama dengan gua. Sama dengan gua. Nah, jadi kita harus menjadi ashabul kahfi sebelum menjadi ashabul jannah. Karena kalau kita di akhirat ashabul jannah, nah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kita lihat surat Jin ini. Surat Jin ayat 1. Ini ada kata-kata tadi ajab Al-Quran ini. Jadi kalau di sini disebut dengan ajab tadi adalah anak muda ini yang kalau versi Kristiani 7 orang, maka kemudian di sini disebutkan adalah Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang masih mencari mujizat, ya nggak perlu jauh-jauh. Al-Quran ada di sekarang, mujizat itu ada bersama kita sekarang, yaitu Al-Quran. Qul katakanlah Muhammad, uhiya ilayya.
Jadi Nabi disuruh mengatakan, diwahyukan kepada saya, anau bahwa istama anafarun, ada segolongan daripada jin. Jadi artinya apa? Nabi pun boleh jadi tidak melihat langsung jinnya. Kenapa? Dia tahu karena diwahyukan, ini kata-kata ini. Katakanlah diwahyukan kepada saya. Jadi infonya itu dari Allah, bukan dari jin sendiri. Infonya dari Allah melalui wahyu. Katakanlah Muhammad, oh ya ilayya, diwahyukan kepada saya, anau bahwa istama anafarun, ada sekelompok yang mendengar. Kelompok apa? Minal jin. Jadi kita artikan di sini. Ada sekelompok jin yang menyimak. Istama kita artinya menyimak dengan baik ketika Nabi menyampaikan Al-Quran. Jadi ingat, ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, ada sekelompok jin yang ikut menyimak. Faqalu, mereka minal jin ini, nafaru minal jin, kelompok jin ini berkata, inna sami'na, sungguh kami telah mendengar Qur'anan ajaba, kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Tapi sayangnya itu jin. Sekarang umat Islam banyak yang justru tidak tajuk pada Al-Quran, lebih tajuk pada hadis-hadis Nabi, lebih tajuk kepada cerita-cerita ulama. Jadi inna sami'na Qur'anan ajaba, ini jin yang mengatakan begini. Jadi jin saja mengatakan kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ya. Umat Islam yang sejatinya Al-Quran turun padanya justru kemudian minta tolong kepada jin. Nah, harusnya kan justru jin itu salut kepada Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ajaba, Qur'anan ajaba. Kita lanjut lagi ayat terakhir. Karena kita tidak ada foto anak muda laki-laki berdoa, jadi kita pakai perempuan aja. Ya, intinya adalah berdoa. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, yang ingin menambah stok doanya, coba di screenshot ini halaman ini. Jadi yang ada di layar Bapak, Ibu, Tuan dan Puan ini bisa direkam, di screenshot, bisa di foto layar ya, foto layar. Bisa di foto layar untuk menghafal, karena di sini ada doa bagus nih ya. Doanya kalau sudah difoto saya coret nih. Kita mencoret-coret. Udah dari sini nih. Dari sini sampai di sini. Ya, sampai di sini. Dari sini sampai di sini. Nah, kita baca. Ya, jadi kenapa ketika kan tadi di sana tuh menunjukkan awal fityatu. Jadi tadi itu menunjukkan kapan? Ketika al-fityatu, anak-anak muda itu, ya, pemuda-pemuda itu awal yaitu mencari perlindungan. Kita artikan ini, awal itu mencari perlindungan. Ya. Ilal kafi, ke dalam gua. Ya, jadi ketika anak-anak muda itu mencari perlindungan ke dalam gua, ketika masuk dalam gua, baru kemudian faqalu, mereka berkata, mereka berdoa. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, coba kita berhenti sejenak di sini. Perhatikan baik-baik. Jadi kapan doa dibaca? Setelah sarananya ada, guanya sudah ada, masuk ke dalam gua baru berdoa. Selalu kita katakan usaha dulu baru berdoa. Karena sekarang umat Islam justru lebih banyak berdoanya daripada berusahanya. Bahkan ada yang cuma ingin berdoa, tidak mau berusaha. Jadi kita selalu berkali-kali mengatakan di berbagai ayat itu selalu berdoa itu setelah berusaha atau setelah ada usaha. Lihat ini. Jadi ketika atau kita artikan setelah pemuda-pemuda itu mengambil perlindungan atau mencari perlindungan ke dalam gua, jadi masuk ke dalam gua barulah membaca doa ini. Jadi sudah ada guanya, baru meminta kepada Allah. Jadi ada ibaratnya gini, Bapak Ibu sudah punya kedai atau punya usaha bisnis, baru berdoa minta rezeki, Allahumma rizukni rizkan halalan, itu baru cocok. Tapi tidak ada usahanya, di rumah cuma tidur kerjanya, kemudian ngobrol ngalor ngidul, tidak ada hasilnya. Terus kemudian berdoa, tambahkanlah saya rezeki, berikanlah, Allahumma rizukni ya. Allahumma rizukni rizkan halalan thayyibah.
Wa ilman nafi'a, ilmu, tapi tidak membaca, tidak belajar kan nggak mungkin. Jadi harus belajar baru Rabbi zidni ilma. Jadi ingat, usaha dulu baru. Jadi kita di sini bukan menentang doa. Doa itu Al-Quran yang perintahkan. Allah mengatakan. Yang kita tentang kalau seakan-akan mengandalkan doa tapi tidak berusaha. Jadi harus usaha dulu baru berdoa. Awal fitya itu jadi pemuda itu mencari perlindungan dulu ke dalam gua baru berdoa. Doanya Rabbana. Jadi kalau Bapak Ibu menghafal doanya dari sini aja Pak Buya, nggak usah baca dari sini. Boleh di sini aja bacanya. Jadi tidak perlu baca dari sini. Ya, jadi kita dari sini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini untuk mengingat doa ini gampang karena mirip dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar yang terkenal itu. Nah, tinggal tambah lagi sini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka dari sisimu apa? Rahmatan, rahmat. Jadi yang kita minta di sini adalah rahmat. Rahmatan. Ya, min ladunka rahmatan, baru wahayyi lana. Ya. Wahayyi lana min amrina. Dan sempurnakanlah bagi kami urusan kami. Maksudnya kalau kami punya urusan bisnis, sempurnakan, selesaikan ya Allah. Kami ini punya kelemahan, tapi kami ada usaha. Tapi kami tidak akan bisa melakukannya secara sempurna tanpa keterlibatan. Maka, wahai lana min amrina. Sempurnakanlah urusan kami. Di belakangnya, rasyada. Apa itu rasyada? Ya. Rasyada ini di sini artikan right way, jalan yang benar. Tetapi rasyada kita pernah terangkan itu adalah logis, masuk akal. Jadi, ya Allah, sempurnakanlah urusan kami agar selalu sejalan dengan akal sehat. Ajak akal sehat ya bisa juga, the right way juga kan begitu. Jadi di sini right way di sini, kalau di sini apa di sini? Ya petunjuk saja nih, sempurnakanlah petunjuk. Jadi petunjuknya di sini. Jadi kalau di sini nih petunjuk nih, petunjuknya dari sini nih. Ya dari sini. Kalau di sini kan ada jalan yang lurus ini. Jadi kita lihat Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi yang kita minta apa? Rahmat. Rahmat itu perlu kita minta. Di surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Kalau rahmat itu. Doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman ketika mendengarkan semut berbicara, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wala walidayya wa amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Jadi rahmat. Nah, kita lihat ini pendukungnya surat Al-Baqarah. Yang tadi ini. Wa minhum, dan di antara manusia mayyaqulu, ada yang berkata, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini lebih umum dari yang tadi. Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia hasanah dan di akhirat hasanah dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kalau di sini tadi adalah Rabbana atina min ladunka rahmat yang kita minta. Kalau tadi kan hasanah. Ya. Ini yang kedua di dunia ini supaya diberikan kemampuan untuk menyempurnakan urusan secara benar, secara lurus. Karena kalau tidak benar nanti menjadi sumber masalah baru. Kemudian surat Jin. Ini kata-kata dari jin ya, ini adalah ayatnya 14, surat 72 ayat 14. Jadi mereka mengatakan tadi, jin mengatakan, wa inna, sungguhnya kami para jin, minna di antara kami, al-muslimun, ada juga yang berserah diri. Di antara kami nih. Antara kami di sini para jin tadi di atas. Wa anna minnal muslimun, dan sungguhnya di antara kami ada yang berserah diri, muslim. Wa minna, dan di antara kami adalah al-qasitun. Ada juga yang apa biasa-biasa saja. Kita artikan saja biasa-biasa saja di sini. Yang ya kadang menyimpang, kadang sesat, seperti itulah. Kalau muslim memang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kalau ini masih biasa saja. Faman aslama, maka siapa yang aslama berserah diri kepada Allah, faulaika, maka mereka itulah taharrau rasyada. Ini perhatikan ini.
Ya, jadi kata-kata tahar itu merdeka. Ya, jadi tahar itu bisa memilih dengan baik. Jadi yang namanya logis itu harus dipilih dengan benar, bergerak secara logis. Jadi faman aslama, siapa yang berserah diri kepada Allah melalui apa tadi? Melalui Al-Quran. Ini kan tadi ayat satunya kan tadi Al-Quran tadi. Ini ingat ini tadi nih. Ya. Ini tadi adalah inna sami'na, ini kata jin tadi. Mereka berkata, jin berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, maka kemudian tentu jin di sini mengatakan, faman aslama, siapa yang berserah diri kepada Allah melalui Al-Quran menakjubkan, maka mereka itulah yang bergerak dengan gerakan yang rasional, yang masuk akal. Faulaika taharrau rasyada. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah ayat-ayat yang kita baca. Mudah-mudahan dengan baca surat Al-Kahfi ini kita selalu bersifat rasional. Nanti ada 4 cerita di sini, semuanya nanti berbicara tentang rasionalitas. Jadi yang pertama tadi adalah Al-Kahfi, pemuda dalam gua, kemudian yang kedua nanti adalah 2 laki-laki berteman, satu yang berada, satu biasa-biasa saja. Yang kedua adalah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian yang keempat adalah Zulkarnain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti biasa, sebelum kita tanya jawab, kita lihat 2 hadis berikut ini. Hadis pertama, dunia adalah kesenangan sementara. Ingat tadi, kesenangan dunia itu tidak boleh diharamkan. Memang harus dimiliki. Tetapi untuk digunakan, ingat tadi, ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara manusia ini yang paling baik amal perbuatannya dengan dunia ini. Nah, di sini kita lihat ada hadis dari An ibni Yazid, An Abdullah, dari Abdullah ibn Amr, Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya mata'un. Bahwasanya kehidupan dunia itu memang adalah mata, kesenangan. Jadi memang dunia ini kesenangan, harus dinikmati. Walaisa min mata'i walaisa min mata'i dunya syai'un afdalu, dan tidak ada daripada kesenangan dunia ini yang lebih utama min daripada almar'atis salihah, dari wanita yang salihah. Jadi dunia ini adalah kesenangan, tetapi puncaknya adalah wanita. Perhatikan. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Al-Quran dan hadis Nabi menempatkan wanita di atas segala-galanya. Kan berarti ayat ini secara otomatis menempatkan juga wanita di atas laki-laki. Kan harusnya juga laki-laki juga adalah mata juga. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa sebaik-baik mata itu adalah almaratus salihah. Almaratus salihah. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi Al-Quran itu menempatkan wanita berada di puncak kesempurnaan sebetulnya. Dan kita mengerti memang nabi-nabi itu laki-laki semuanya, tetapi tidak mungkin nabi-nabi yang laki-laki itu lahir kalau bukan dari wanita-wanita yang saleh. Nggak mungkin. Nggak mungkin ibunya nabi itu kafir, tidak mungkin. Ya. Ada yang mengatakan ibunya nabi kafir, nggak mungkin. Pasti wanita saleh, wanita suci. Ya. Begitulah juga yang lain-lain. Jadi innama dunya mata'un wa laisa min mata'i dunya syai'un afdala min. Di sini afdal syai'un min afdalu minal mar'ati as-salihah. Jadi hanya saja ini pembatas muqayyad, hanya saja kehidupan dunia itu adalah kesenangan dan tidak ada dari kesenangan dunia manapun yang lebih utama daripada wanita salihah. Jadi ibu sekalian, jadilah sebagai puncak kesenangan dunia, yaitu jadilah wanita yang salehah. Ini hadisnya Ibnu Majah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kedua. Pemuda seharusnya menikah. Tadi kan kita lihat tasawuf kami. Nanti mengatakan itu tasawuf kami kan tidak menikah, ya karena dia bersembunyi, dia kan mau dibunuh. Ya. Kalau dia menikah ditangkap ketika bikin akad nikah di kerajaan atau di KUA. Jadi dia tidak mungkin menikah, dia lahir. Seperti mana Nabi Isa? Kenapa Nabi Isa tidak menikah? Karena dia dikejar-kejar. Dia harus bersembunyi kerjanya. Nah, yang dalam keadaan normal harus menikah. Kenapa kita angkat ini? Bicara tentang pemuda. Dan kita sudah lihat banyak sekali negara bermasalah karena rendahnya animo masyarakatnya untuk menikah, terutama pemuda. Sehingga terjadi defisit pertumbuhan penduduk. Ini adalah dari hadis dari Abdullah ini. An Abdurrahman bin Yazid an Abdillahi qal, dari Abdullah berkata,
Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah SAW. Wa nahnu syababun. Sementara kami adalah anak-anak muda. Syabab itu anak muda. Ya. La naqdiru ala syai'in. Yang kami belum bisa berbuat apa-apa. Anak muda tapi ya belum banyak berbuat apa-apa. Kami pemuda tapi ya belum sumbangsinya kepada kehidupan masih sedikit, katakanlah begitu. La naqdiru itu ala syai', kami belum bisa berbuat apa-apa. Masih polos, anak muda polos lah begitu. Qala, maka Nabi berkata pada pemuda-pemuda ini, syabab ini, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, alaikum bil ba'ati. Seharusnya kalian ini adalah menikah. Jadi kalau pemuda itu menikah. Kalau sekarang kan kita berpikir harus kerja matang dulu baru menikah. Ya bisa juga, tetapi biasa setelah kerja kan lupa menikah karena sibuk. Dengan menikah, lahirlah pertanggungjawaban. Mau tidak mau kerja apa saja harus dilakukan. Karena pernikahan itu adalah bertanggung jawab kepada di luar diri kita. Kalau kita masih sendiri kan cukup kita berterap diri kita. Oleh kalau laki-laki kan bisa tidur di mana saja. Ya. Jadi setelah menikah ada orang lain di samping kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Belum lagi dengan istri kita nanti punya anak melahirkan, ya tanggung jawab bertambah lagi. Sehingga apa yang terjadi? Kita kerja keras. Kerja keras artinya apa? Berarti sumbangsi kita kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat meningkat. Berarti fungsi kehalifan kita juga semakin membesar. Ya, inilah yang mau dikatakan Nabi, alaikum, kewajiban kalian adalah bilba'a, menikah. Fa'innahu agaddu lil basari. Karena sungguhnya pernikahan itu akan menjaga penglihatan pandangan. Terpelihara kita. Jangan tidak fokus kemana-mana. Jangan tidak fokus melihatnya kemana-mana. Jadi artinya pernikahan itu membuat orang fokus, bertanggung jawab. Wasanulil farji, dan dia akan memelihara kemuliaannya. Wa man lam yastati, tapi Nabi tidak memaksa juga. Artinya kalau tidak mampu, belum sanggup, ya ini kata sanggup di sini ada pertimbangan subjektifnya di situ. Kalau pertimbangan objektifnya, kalau sudah pemuda kan itu sudah akil balik, secara biologis sudah matang, sudah boleh menikah. Tapi misalnya dia masih sekolah, dia masih umur sekolah dulu. Kita anggap ini lam yastati. Siapa yang tidak sanggup karena alasan-alasan yang masuk akal, maka fa'alaihi bisaumi, wajib baginya berpuasa. Kata berpuasa di sini bisa bermakna khusus, bisa bermakna umum. Makna umum adalah menahan diri. Makna khusus ya berpuasa Senin Kamis misalnya. Fa'innahu lahu wija, karena berpuasa itu akan memelihara dirinya. Wija itu adalah perisai. Kalau dia berpuasa, maka puasa itu bisa menjadi benteng, menjadi perisai baginya dalam menjaga kemuliaan dirinya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, karena Ashabul Kahfi ini adalah ashabul pemuda. Pemuda gua. Jadi ini berbicara tentang pemuda-pemuda. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2207. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kesalahan dan kehilafan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan, dan yang salah tadi ditinggalkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi wa sahbihi. Baik ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada tersirat di balik ayat 10. Bolehkah saya pakai sebuah falsafah tersendiri bahawa sebelum tubuh lahiriah kita lahir ke muka bumi ini, telah berlaku kutiupkan rohku dalammu. Maka ini adalah pembuktian melalui nafas kita, stop nafas, stop everything, every function. Dan ini adalah pembuktian bahawa hubungan alam malakut di atas muka bumi ini 24/7 dia membuktikan dia ada bersama kita oleh nafas tadi. Dan apa-apa yang kita hadapi, kalau kita nak menyelamatkan iman kita dan sebagainya, pegangan kita, kembalilah ke dalam gua terdalam kita yang bernama kalbu tadi. Beri pencerahan teguran Ustaz, afan semua. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian serba kita bagi dua.
Jadi ada wujud dan ada hidup. Ada wujud, ada hidup, ada ruh. Jadi ada wujudnya dan ada ruhnya. Apa itu wujudnya? Ya ada, semua yang ada termasuk tubuh kita yang sudah mati pun tetap masih ada. Misalnya nanti kita sudah mati, sudah menghembuskan nafas, oleh rumah sakit atau ke hospital dikatakan ini sudah mati, sudah tidak ada. Maka kita tetap ada secara tubuh. Jadi artinya apa? Masih ada wujud di sana. Segala sesuatu selama itu masih ada, berarti ada wujud. Berarti Tuhan masih bersama dengannya. Tuhan siapa? Wujud Tuhan. Karena tidak ada yang wujud tanpa disertai dengan wujud mutlak. Jadi wujud-wujud yang di bawah ini adalah merupakan merupakan shadow, merupakan bayangan daripada wujud mutlak, wajibul wujud. Tidak akan ada yang bisa terwujud kalau tidak mendapatkan pancaran wujud dari wajibul wujud. Jadi wajibul wujud itu cuma satu, tapi shadow-nya itu banyak, bayangan-bayangannya itu banyak. Nah, semua yang ada itu bayangannya dia. Jadi yang banyak itu bayangan, yang wujudnya dia cuma satu. Jadi kita lihat saja misalnya, kalau misalnya kita kita melihat misalnya burung terbang di udara, terus kemudian kita melihat ke tanah, itu ada bayangannya di bawah. Nah, itu bayangannya tuh mirip burung, sayapnya membentang, kemudian bergerak, itu kan sama burung. Tapi itu bukan burung, itu bayangan burung. Burungnya cuma satu, bayangannya bisa banyak. Kalau cahaya mataharinya memantul kemana-mana bisa banyak. Nah, begitulah juga dengan wujud Allah yang wajib wujud itu atau wujud tunggal itu mempunyai bayangan-bayangan yang banyak di seluruh level ciptaan, namanya shadow. Dia adalah bayangan dia. Nah, itu adalah wujud. Nah, tadi lalu bagaimana dengan ruh? Nah, itu hanya ada pada manusia yang hidup. Ada juga hidup hayat, itu pada semua yang hidup. Pada tumbuhan yang hidup ada. Pada penyu di lautan yang hidup juga ada. Pada rumput laut juga yang hidup ada. Pokoknya semua yang hidup, dia yang menghidupkannya. Al-Hayyu. Nah, tetapi ada yang namanya roh. Nah, roh itu seperti dikatakan manusia hanya ada pada manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ruh inilah yang membawa ke dalam diri kita potensi tauhid yang mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna itu. Nah, jadi itu adalah potensi tauhid. Nah, dengan demikian, dengan masuknya roh dalam diri kita inilah kemudian kita dalam tanda petik itu menjadi makhluk ilahiyah. Apa namanya makhluk ilahiyah? Kita bisa mengupgrade, kita bisa menaikkan diri kita lebih dekat kepada Tuhan sehingga bisa kembali menyatu dengannya. Itu namanya ruh. Maka dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau kata-kata hayat tadi walaupun memang dari Allah tapi tidak pernah tuh mengatakan hayati, enggak ada. Tidak pernah tuh mengatakan hidupku. Dia hanya mengatakan Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Tapi dia tidak mengatakan hayyunya Allah itu adalah hayyuku. Dia hanya mengatakan hayyu. Tapi kalau ruh mengatakan ruhku, itu ada pada diri kita. Nah, inilah yang kemudian hadir 24 jam 7 hari dalam diri kita. Inilah yang hadir dalam diri kita setiap saat. Sehingga kemudian kita ini bisa menjadi makhluk ilahiyah. Nah, poinnya di sini adalah makhluk ilahiyah. Berarti bahwa manusia yang telah menolak untuk menjadi makhluk ilahiyah telah kadhib tadi mendustakan dirinya. Karena dirinya itu adalah makhluk ilahiyah tapi dia tidak mau. Siapakah yang mendustakan diri untuk makhluk ilahiyah? Mereka yang terpukau dengan zinatullah tadi, dengan perhiasan dunia. Perhiasan dunia ini dinikmati tetapi tidak pernah berterima kasih kepada pemberi nikmat itu. Makanya tadi dalam konteks ayat kita, zina tadi itu disandarkan kepada Allah. Zinatullah, ingat kata-kata zinatullah. Artinya perhiasan dunia ini adalah milik Allah. Sehingga harusnya kalau kita nikmati adalah mendekatkan, mengingatkan, mengisi relung hati kita dengan Allah. Tetapi ada orang tidak seperti itu. Kenapa? Karena zina itu tidak disandarkan kepada Allah, berdiri sendiri, kebetulan belaka saja. Sehingga apa yang terjadi? Menikmati kehidupan dunia, tetapi tidak dekat kepada pemiliknya, sehingga apa yang terjadi dunia menjadi sumber malapetaka psikologis bagi dirinya.
Tentu kita tidak ingin seperti ini sehingga melahirkan kegoncangan-kegoncangan. Yang lain lagi, silakan. Iya, di chatroom, Ustaz. Baik, Mas, sekarang kita di chatroom dulu ya. Oh, Pak Burhan. Ini Pak Burhan berarti udah sampai nih. Baru Allah sampai, Ustaz. SWT, ya? Baru sampai rumah. Oh, baru sampai ya, oke. Allah SWT tidak mengharamkan pakaian ataupun perhiasan bagi manusia, betul, kecuali memang yang haram, seperti misalnya barang curian yang memang haram. Tapi kalau yang secara umum nggak diharamkan. Tapi kenapa kan ada segelintir hiasan yang diharamkan untuk memakainya? Seperti misalnya emas, ya misalnya gitu untuk laki-laki juga. Jadi sebetulnya bukan emasnya haram sebetulnya. Kalau emasnya haram, Pak Burhan, berarti perempuan juga dilarang pakai emas, kan gitu. Kalau misalnya emasnya haram, zatnya kita tidak boleh investment dengan emas. Kan boleh kita investasi dengan emas, beli emas. Ya. Nah, jadi bukan emasnya, ingat. Bukan emasnya. Ya, lalu kenapa kira-kira diharamkan? Kan tidak disebutkan, ingat. Ini tidak disebutkan di Quran, hanya di hadis. Supaya bapak-bapak dan laki-laki manapun juga yang punya istri atau anak perempuan itu mendahulukan istrinya. Kan ada juga laki-laki yang pakai emas, istrinya tidak. Ya. Ada laki-laki yang pakai kalung emas besar di sini, kamu gitu. Laki pakai kalung emas di sini. Laki-laki pakai anting di sini emas, tapi istrinya sendiri nggak pakai apa-apa. Nah, gitu. Jadi maksudnya di situ kalau ada emasnya kasih istrinya saja, kamu gitu. Ya. Atau investasi saja. Kenapa kira-kira? Ya, karena laki-laki itu kan banyak di luar. Kalau dia pakai emas di luar, satu membahayakan dirinya, bisa dibunuh sama orang. Betapa banyak orang yang dibunuh karena emas. Pernah dulu terjadi di Jakarta, Pak Burhan, tapi sudah lama, sekitar 20 tahun lalu, orang Korea Selatan, South Korea. Itu karena dia emasnya banyak di sini di tubuhnya, sampai itu dipotong tangannya sama orang oleh perampok di jalan. Nah, jadi oleh sebab itulah ini bisa menimbulkan masalah. Jadi sebetulnya ini caranya Allah untuk memelihara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menimbulkan arogansi di sini, ada di sini. Bisa menimbulkan ego dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah, lalu bagaimana dengan perempuan? Karena perempuan itu memang identik dengan keindahan tadi. Ingat, perempuan itu memang identik dengan keindahan. Makanya kan biasanya kalau perempuan disebut cantik. Kalau perempuan itu gagah, kan gitu. Jarang kita dengarkan ibu-ibu itu gagah. Bapak-bapak itu cantik, tidak pernah. Ya, jadi keindahan itu biasanya diatributkan kepada perempuan, sedangkan keperkasaan diidentikan kepada laki-laki, diatributkan kepada laki-laki. Nah, emas ini kan identik dengan kelembutan. Ingat, emas itu termasuk logam yang lembut, yang lemah. Makanya logam itu emas itu kalau mau dibuat jadi perhiasan biasanya ditambahkan logam lain biar lebih keras, karena dia lemah. Nah, itu adalah memang cocok untuk perempuan. Jadi ingat, bukan zatnya yang diharamkan. Kalau zatnya diharamkan, tentu tidak boleh disentuh kan. Ya. Apa, Ustaz? Ya. Contoh. Okey, Ya. anak dapatkan isi anak semua gelang, Ustaz. Ada cukup. Ya. Anak pakai tak? Ya. Itu tidak boleh. Nanti Pak Burhan kalau datang ke Jakarta ditusuk sama orang, diambil semua. Iya, itu. Tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Pak Ustadz, tadi kan masih ada dibilang satu. Ya, silakan, Pak. Ya, sebaik-baik perhiasan dunia kan adalah wanita soleha. Iya, namanya Marwah. Amin ya Allah. Pak Ustadz, izin. Sebenarnya kriteria wanita soleha itu apa sih Pak Ustadz? Apakah orang yang sudah menutup auratnya, pakai hijab, terus puasa, sholat, kemudian apakah itu bisa dikategorikan soleha? Sebenarnya apa sih Pak Ustadz kriteria soleha? Di dalam Al-Quran itu, ya, terus silakan. Itu aja Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wanita soleha itu adalah menjaga dirinya. Itu aja. Kita baca di dalam surat At-Tahrim bagian terakhir yang berbicara tentang Maryam itu menjaga dirinya. Itu saja. Walaupun dia pakai jilbab, kalau tidak menjaga dirinya ya sama aja. Tentu lebih bagus lagi kalau sempurna, menutup aurat, salatnya bagus, tepat waktu, puasanya juga banyak, puasa Senin Kamis maksudnya, itu lebih bagus lagi. Tetapi terutama itu soleha itu adalah baik hatinya.
baik kepada sesama, baik kepada keluarganya, memelihara kemuliaan dirinya. Nah, itulah yang soleha. Jadi ada mungkin orang pakai jilbab, tetapi kerjanya misalnya nyolong di di Indomaret itu kan ada tuh kita lihat. Itu tidak boleh. Kan kemarin kita lihat itu di televisi di mana CCTV pakai jilbab masuk ke Indomaret apa gitu. Harus kebuka itu laci ngambil padahal pakai jilbab. Nah, itu kan tidak cocok seperti itu. Jadi dengan demikian lebih kepada akhlakul karimah. Itu kira-kira begituan. Makasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Berikutnya adalah dari Ibu Harni. Ya. Saat ini anak muda sekarang lebih memilih untuk bekerja dulu baru menikah. Dan kita pun sebagai orang tua juga mendukung hal itu. Agar nantinya tidak menyusahkan orang lain. Sehingga mungkin usia menikahnya di atas 25 tahun. Ya, saya kira sebetulnya sih dua-duanya bisa. Dalam pengertian begini. Yang penting anak itu punya komitmen. Misalnya anaknya Bu Harni atau si anak kita laki-laki. Boleh saja menikah kalau belum bekerja, tapi ada komitmen bahwa nanti dia menikah, mau bekerja kan begitu. Jadi bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia harus berkomitmen bahwa menikah itu adalah pertanggungjawaban. Kalau dia sudah menghargai itu, maka dia bertanggung jawab. Cuma memang tadi di ayatnya juga memang kalau Bu Harni perhatikan itu adalah ada ini tatatum jika mampu. Ya, jadi harus mampu dalam pengertian di sini memang mampu bertanggung jawab. Ingat, mampu bertanggung jawab. Karena terkadang ada orang yang namanya bekerja itu yang resmi, misalnya bekerja di perusahaan, bekerja di pegawai negeri misalnya, pegawai kerajaan. Ini harus kita sampaikan bahwa lapangan pekerjaan yang tidak terbatas itu adalah masyarakat. Namanya pekerjaan non formal. Ingat, yang paling banyak menampung pekerjaan itu adalah pekerjaan non formal. Jadi dan ini tidak perlu mendaftar di perusahaan manapun, tidak perlu mendaftar di pegawai negeri, pegawai kerajaan manapun juga. Dia ada di Madani ini yang paling banyak. Penjual bakso, penjual tahu goreng itu paling banyak. Dan mereka bisa hidup dengan baik. Banyak di antara mereka yang bisa hidup lebih layak daripada pegawai kerajaan. Ya, kenapa bersungguh-sungguh? Ya. Jadi kita tidak boleh bersandar karena kita harus merubah cara berpikir anak muda kita seakan-akan yang namanya pekerjaan yang baik itu kerja di perusahaan korporasi misalnya, kerja di pegawai kerajaan. Ini kita harus rubah. Ya, semakin banyak orang yang bisa bekerja mandiri, semakin baik negara itu. Ya. Tidak akan ada pengangguran. Kenapa? Karena tidak ada batasnya. Pekerjaan non formal itu tidak ada kuotanya. Semua bisa. Ya. Ingat Mas Kaiser bahagia. Semua bisa. Yang penting kreatif. Yang penting kreatif. Misalnya kita punya langganan di sini di perumahan kami. Orang-orang yang lain kan sudah menjual sayur-sayuran tuh, menjual ikan ada ke perumahan-perumahan. Dan itu bagus, pakai mobil. Nah, sekarang ada lagi yang kreatif. Dia menawarkan makanan-makanan jadi dan itu banyak pelanggannya juga. Coba kita lihat. Kan baru. Dia kreatif saja. Ini kan sudah ada penjual sayur nih, sudah penjual ikan masuk ke perumahan-perumahan. Tapi ada yang belum masuk, yaitu yang sudah jadi. Nah, jadi akhirnya apa? Dia menawarkan makanan-makanan sudah jadi, sayur-sayur sudah jadi. Nah, penghuni-penghuni perumahan yang tidak mau repot memasak lagi, mungkin tidak mau punya ART lagi, tinggal beli yang sudah jadi dan bisa kemudian bisa dipesan di WA, bisa di custom, mau pesan apa. Nah, ini kan pokoknya yang namanya non formal itu tak terbatas. Dan ini masyarakat kita terutama pemuda kita dorong ke sana. Kalau ke semuanya kita tanya kerjanya di mana di perusahaan ini, kita apresiasi, ini salah. Ini adalah struktur sosial yang salah. Ya, ulangi lagi. Kalau kita menginginkan anak kita bekerja di perusahaan-perusahaan atau di pegawai negeri, tentara, polisi, ini adalah struktur sosial yang salah. Struktur sosial yang benar itu adalah ketika kebanyakan mayoritas mutlak orang mau bekerja sendiri. Menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, itu yang paling bagus. Dan ini tidak perlu menunggu pendaftaran. Ini tidak perlu menunggu kuota namanya. Setiap saat bisa dilakukan. Bisa menjual nasi goreng pagi-pagi. Malam-malam nanti dia jual tahu gejrot lagi. Bisa, ya. Ini jauh lebih bagus. Cuma sayangnya masyarakat kita itu tadi, karena mohon maaf masyarakat kita adalah masyarakat mental
masih mental lama, masih penjajah, seakan-akan dianggap bagus kalau pegawai di perusahaan. Ini salah kita. Ya. Kita harus menghormati orang bekerja apa saja. Yang penting mau bertanggung jawab pada dirinya dan keluarganya. Ingat, jangan kita tanyakan, kamu kerjanya di perusahaan apa? Kamu kerjanya di instansi apa? Ini pertanyaan yang tidak bagus. Ini pertanyaan feodalistik namanya. Dan inilah yang merusak struktur masyarakat kita. Pertanyaannya adalah bertanggung jawabkah kamu kepada kepada dirimu dan keluargamu? Ya. Jadi yang harus kita tanyakan, bagaimana kamu hidup? Kamu gitu. Itu yang pertanyaannya. Jangan kamu kerja di mana? Bagaimana kamu hidup? Ya. Ditanya nanti, dijawab nanti, saya menjual bakso, kamu gitu. Itu kan bagus. Saya menjual tahu goreng. Ya. Itu kan bagus. Ya. Nah, jadi dengan demikian dia bertanggung jawab. Karena kalau dia lakoni itu dengan telaten, wah itu luar biasa. Itu bisa menjadi berhasil, bisa memiliki counter di mana-mana, ya, dan bisa menjadi kreatif karena dia akan berusaha untuk menciptakan produk-produk yang kompetitif, barang-barang yang banyak diminati orang, ataukah makanan-makanan yang banyak diminati orang. Saya kira seperti itu. Jadi tidak harus kita menunggu anak kita kerja di korporasi ini, kerja di instansi ini. Ini adalah, lagi-lagi ini cara berpikir feodalistik. Ada lagi yang lain? Saya kira cukup ya. Sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.